Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Nur Hidayah dan rekan partner saya Mario Akbar dan Istian Sunurode. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau kolom. Nah, berikut ini adalah data rekapitulasi pendapatan pada Hotel Gamara Ternate selama bulan Januari 2018. Ya, jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara mengisi tabel rekapitulasi pendapatan Hotel Gamara menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk mencari data-data yang hilang pada tabel tersebut, kita juga harus memperhatikan tabel rujukan yang ada di bawahnya, yaitu tabel kecil yang ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mencari data untuk kolom yang pertama, yaitu kolom lama inap. Rumus yang kita gunakan adalah rumus pada umumnya, yaitu sama dengan tanggal keluar yang berada pada sel E9 dikurang tanggal masuk D9 sama dengan 9. Jadi, untuk tamu yang pertama bernama Vera Santi memiliki lama inap selama 9 hari. Untuk tamu yang kedua memiliki lama inap selama 9 hari, dan untuk tamu yang ketiga memiliki lama inap selama 2 hari. Kalian juga dapat mengcopy rumusnya seperti ini. Sekarang kita akan mencari data untuk tipe kamar. Ya, jadi sekarang kita akan mencari kolom yang kedua, yaitu kolom tipe kamar. Rumus yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, yaitu kode kamar, koma, tabel array, yaitu kita blok tabel rujukan dari sel A27 sampai ke sel D29, koma, jangan lupa untuk mengunci kolom A27 sampai D29 menggunakan lambang dolar seperti ini, koma, call index number. Kita lihat tipe kamar berada pada kolom keberapa dalam tabel rujukan ini, yaitu kolom kedua. Koma, false sebagai metode pencariannya, lalu enter. Jadi tipe kamar untuk tamu yang bernama Vera Santi yaitu tipe kamar single. Untuk tamu yang kedua, VLOOKUP Jadi, tipe kamar untuk tamu yang bernama Johnson adalah tipe kamar double. Dan untuk tamu yang ketiga,
Dan untuk tamu yang bernama Joko Saksono memiliki tipe kamar yang sama seperti tamu bernama Johnson, yaitu double. Kenapa tadi di rumusnya saya mengatakan untuk mengunci kolom menggunakan tabel dolar? Yaitu agar menghindari kesalahan rumus pada saat pengkopiannya. Karena jika tidak dikunci, maka pada saat mengkopi rumus tersebut akan ada beberapa tamu yang tidak memiliki tipe kamar karena rumusnya terdapat kesalahan di dalamnya. Jadi kita akan mengunci rumus tadi menggunakan tabel dolar, menggunakan lambang dolar seperti tadi untuk mencegah kesalahan rumus pada saat pengkopian. Sekarang kita akan mencari kolom biaya per hari. Rumus yang kita gunakan masih sama seperti rumus tipe kamar, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah kode kamar, lalu blok tabel array-nya atau tabel rujukan dari A27 sampai D29, jangan lupa untuk mengunci kolom sel A27 menggunakan lambang dolar seperti tadi, biaya per hari pada tabel rujukan terdapat pada kolom keberapa, yaitu kolom ke-3. Jadi call index number-nya adalah 3. Lalu gunakan metode false. Maka untuk tamu Verasanti memiliki biaya kamar per hari sebesar 750.000. Untuk yang kedua, untuk tamu yang bernama Johnson memiliki biaya kamar per hari sebesar 900.000, dan untuk yang ketiga dan untuk tamu bernama Joko Saksono juga memiliki biaya kamar per hari sebesar 900.000, sama dengan tamu bernama Johnson. Jangan lupa untuk mengunci kolom pada tabel rujukan menggunakan lambang dolar agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengkopian rumus. Sekarang kita akan mengisi tabel yang keempat atau kolom yang keempat. Sekarang kita akan mengisi kolom yang keempat, yaitu kolom diskon. Untuk mengisi kolom diskon juga kita masih menggunakan rumus yang sama seperti pada tipe kamar dan biaya per hari, yaitu VLOOKUP, lookup value-nya, tabel array, tabel rujukan,
Kita lihat pada tabel rujukan ini, kolom diskon berada pada kolom keberapa? Yaitu kolom keempat. Untuk call index numbernya adalah 4, false sebagai metode pencarian. Lalu tekan enter. Maka untuk tamu yang pertama memiliki diskon sebesar 10%. Untuk tamu yang kedua, lookup value, tabel array atau tabel rujukan, jangan lupa untuk dikunci tabelnya atau kolom mulai dari sel A27 sampai dengan D29 menggunakan lambang dolar. Call index numbernya adalah 4, false, lalu false sebagai metode pencarian. Lalu tekan enter. Dan diskon untuk tamu yang kedua adalah 15%. Untuk tamu yang ketiga juga sama. Atau kalian bisa saja mengcopy rumusnya langsung. Terserah pada kalian ingin melakukannya secara manual atau mengcopy rumusnya. Jadi untuk sekarang kita akan membuat kolom yang terakhir, yaitu kolom total biaya. Untuk mencari kolom total biaya, kita tidak menggunakan rumus VLOOKUP lagi, tetapi rumus yang kita gunakan adalah sama dengan buka kurung lama inap dikali biaya per hari, tutup kurung, dikurang buka kurung biaya per hari dikali diskon, tutup kurung, dikali lama inap, sama dengan 6.075.000. Jadi untuk tamu yang pertama memiliki total biaya sebesar 6.075.000. Untuk tamu yang kedua sama dengan buka kurung lama inap dikali biaya per hari, tutup kurung, dikurang buka kurung biaya per hari dikali diskon, tutup kurung, dikali lama inap. Jadi untuk tamu yang kedua memiliki total biaya sebesar 6.885.000. Dan untuk yang ketiga sama dengan lama inap dikali biaya per hari, tutup kurung, dan untuk tamu yang ketiga sama dengan buka kurung lama inap dikali biaya per hari, tutup kurung, dikurang buka kurung biaya per hari dikali diskon,
tutup kurung dikali lama inap balas tutup kurung. Jadi total biaya yang dimiliki oleh tamu ketiga adalah 1.530.000. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat kami berikan. Maaf apabila ada kesalahan kata dan silahkan mencoba.